النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته والصحابة وقرابته أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين وإلى أرواح أموات المؤمنين ومن خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب يا حاج سيدنا حاج محمد رملي وأصوله وفروع وقرابته أجمعين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف رحمه الله وأدام النفع بعلومه وبعلوم معلمنا ومشايخنا في الدارين آمين. Halaman 40 sunnah hayat. Jadi lanjutan daripada kajian kita atau pembelajaran kita kitab tangga ibadah. Halaman 40 berkenaan tentang sunnah hayat, di mana sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama bahwa di dalam melaksanakan salat atau di dalam salat itu ada wajib, ada rukun, ada juga sunnah. Dan sunnah ini ada dua macam, ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Paling banyak sunnah yang kita lakukan adalah di dalam salat atau di dalam sembahyang. Di dalam kitab Taqribus Syadidah itu disebutkan sebahagian ulama ada yang mengatakan jumlah sunnah di dalam salat itu sampai 500 sunnah. Bahkan ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang mengatakan 1000. Jadi mungkin dengan jumlah yang banyak itu artinya sunnah itu berulang-ulang di dalam beberapa rakaat salat. Jadi oleh karena itu salat adalah merupakan ibadah yang paling afdal di antara daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena mengandung sunnah begitu banyak. Jadi oleh karena itu di dalam kita melaksanakan salat itu kalau bisa dengan kita jangan kita meninggalkan daripada sunnah di dalam sembahyang. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sunnah di luar daripada sembahyang, di dalam sembahyang barang kita perhatikan, di dalam sembahyang kita jaga, di dalam sembahyang hendaklah kita lakukan atau kita kerjakan. Jadi di dalam salat itu ada yang namanya sunat ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad sudah kita lewat pembahasannya, nah itu halaman 38 kemarin lah. Itu ada beberapa macam sunnah ab'ad. Adapun sunnah hayat itu banyak.
Disebutkan di dalam kitab ini hanya di antaranya aja. Hanya di antaranya. Di dalam kitab Taqritus Syadidah itu mengenai tentang sunnah ini, pembahagiannya itu ada sunnah dilakukan sebelum sholat, ada sunnah dilakukan di dalam melaksanakan sholat atau di pertengahan sholat, ada juga sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Makanya jumlahnya banyak itu tadi. Sampai 500, ada mengatakan 800, ada mengatakan 1000. Jadi di dalam kitab tangga ibadah ini jadi dibagi daripada dua bagian, ab'ad dengan sunnah-sunnah hayat. Nah, sunnah hayat yang disebutkan di dalam kitab ini cuma sebahagian. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, hendak rukuk, i'tidal, berdiri sesudah bangkit dari tasyahud awal. Jadi sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, kemudian waktu i'tidal, dan pada ketika bangkit daripada tasyahud awal. Nah, jadi kurang lebih praktek mengangkat tangan, kurang lebihnya. Karena di dalam mengangkat tangan ini, tangan kita itu berbetulan dengan telinga. Persisnya telapak tangan ini berbetulan dengan bahu, kemudian ibu jari berbetulan dengan nih, apa ngarannya nih, lelamakan telinga, kemudian jari yang lain daripada ibu jari berbetulan dengan bagian atas telinga. Nah, jadi kurang lebihnya nangka ini. Allahu Akbar. Jadi tangan kita ini agak condrong sedikit, kada rata, kada juga terlalu condrong banget, condrong sedikit. Dan renggang sedikit, kada renggang banget, kada juga rapat, renggang sedikit. Nah, kurang lebihnya. Allahu Akbar. Bagi laki-laki untuk adud, nah ini mulai siku ke atas ini, itu direnggangkan daripada samping badan. Untuk laki-laki renggang. Kalau bini-bini rapat. Ini disampukakan, kalau bahasanya antul siqa, bahagian adud dengan jam samping badan. Kalau laki-laki ayyujafia, meranggangkan, jangan rapat. Nih kalau laki-laki, kalau bini-bini kayak ini. Nah, jadi kurang lebihnya Allahu Akbar. Kalau bini-bini Allahu Akbar. Kurang lebihnya lah. Nah, jadi nang sekira-kira ini berbetulan lawan bahu, ini berbetulan dengan lemakan telinga, ini bagian atas telinga. Nah, itu sudah berapa sunnah nang kita lakukan. Mencondrongkan jari yustahab, disunahkan. Kemudian meranggangkan kada rapat, sunnah. Membetulkan tadi nih, berbetulan telapak, ibu jari, kemudian bahagian jari dengan telinga, itu adalah sunnah, yustahab, disunahkan. Jadi apabila mengangkat tangan tadi pada ketika takbiratul ihram. Nah, jadi prakteknya inilah kita mengangkat tangan ini sampai berbetulan tadi dengan dua telinga kita. Allahu Akbar. Jadi habisnya takbir itu juga selesai mengangkat tangan.
Allahu Akbar. Ada kita biasanya Allahu Akbar. Di sini barnya, padahal barnya di sini selesai. Artinya berakhir, takbir berakhir mangkat tangan. Ma'andak nih lain lagi, kada lagi barnya. Allahu Akbar. Mandak kayak lagi. Jadi sama kita waktu rukuk nang gitu juga angkat dulu Allah, hanyar turun. Oke, ini kurang lebihnya lah. Jadi pada ketika kita selesai membaca surah lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar, kada sambil turun sambil mengangkat. Jadi angkat aja dulu lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Takbirnya tersakan aja, tapi angkat dulu sempurna. Diangkat bujur dulu, jangan sambil lakum dinukum waliyadin. Makanya pulang aja. Jadi bujur-bujur mengangkat tuh. Sekira-kira muqabalah apa? Muhadah, berbetulan. Nah, bujur-bujur berbetulan. Anyar turun. Sama i'tidal. Rukuk berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi mulai kita berangkat daripada angkat tegak sampai lagi. Sampai tegak aja nenek. Antak kayak lagi. Tasyahud awal, bangkit daripada tasyahud awal, takbir terus akannya sudah kita berdiri, angkat. Jadi bujur-bujur diangkat tangan itu berbetulan lawan telinga. Jangan tanggung, jangan. Kemudian yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dada. Jadi ma'andak tangan kanan di atas tangan kiri setelah kita takbir Allahu Akbar. Nah, andak tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi cara meletakkannya ini ada dua cara. Ada nang kayak ini, nih, menggenggam buku tangan. Nah, dengan 3 jari, kemudian ini di atas kada digenggam dua nih. Ada juga nang kayak ini, 2 menggenggam, 3 nang kayak itu. Ada juga nang kayak ini kaifiat nang pernah kita dapatkan, artinya selama kita belajar nang kayak itu kaifiatnya. Ada juga nang kayak ini membujur tapi di pergalangan mengutinya. Nah, tapi nang ada tuh kebanyakannya kayak ini. Nah, kemudian ma'andak antara pusat lawan dada. Kata ulama hendaklah dimiringkan sedikit ke arah kiri. Jadi artinya telapak tangan kita persisnya di hati. Jangan juga kayak ini. Ini bahu pulang nih berincong, miring. Kadang gini, kadang miring. Neninya nang miring sedikit. Nah, kehiga. Kadang nang bahu kada. Bahu tetap aja nang gini. Ini ada juga orang nang hajar. Potongan khusyuk aja, Bang. Potongannya khusyuk. Nah, cuman hatinya kemanakah? Gayanya aja. Nah, itu kurang lebihnya tadi tuh ma'andak tangan lah di tangan kanan di atas tangan kiri. Ini digenggam dengan 3 jari, 2 jarinya dilepas. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, a'udzubillah. A'udzubillah ini sebelum membaca Fatihah. Fatihah awalnya bismillah. Membaca doa iftitah
doa iftitah. Selagi akan datang di sebelah itu ada doa iftitah, itu lapasnya kan. Nah, di sebelah coba lihat halaman 41, lafaz doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita membaca Allahu Akbar sampai wa asila, hasil saja doa iftitah, hasil saja. Atau kita membaca mulai wajah tuh hija sampai kepada wa ana minal muslimin, hasil juga. Kalau kita kawa keduanya, kalau sembahyang seorangan tambah lagi banyak redaksi-redaksi dua iftitah itu. Cuman ini nang di kalangan kita nang masyhur di kitab-kitab parukunan. Nah, jadi biasanya rajin tarawih. Tarawih itu banyak ada berdua iftitah lagi. Iyalah. Jadi minimal mulai Allahu Akbar sampai kepada wa asila, supaya tagawi ini doa iftitah di dalam sembahyang sunnah. Biasanya kada tagawi itu. Jadi mengenai tentang sunnah-sunnah hayat di dalam sholat ini, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, bukan hanya pada sembahyang fardu saja, tapi sembahyang sunat yang gitu juga. Makanya orang-orang dahulu asar sembahyang itu luar biasa. Artinya kesan bekas daripada pengaruh salat itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu bujur-bujur memperhatikan lawan sunnah-sunnah sembahyang. Bujur-bujur memperhatikan dengan sunnah-sunnah sembahyang. Kada nang balalajuan, kada nang kada betinggalan lagi toh. Jadi sembahyang 2 rakaat tapi sunnahnya diperhatikan. Lebih baik daripada 10 rakaat sunnahnya kada diperhatikan. Lebih baik 2 rakaat tapi sempurna bujur-bujur menggawi, bacaannya baik, sempurna bacaannya, tasbihnya sempurna. Ini 10 rakaat batasbih kada, Rabbighfirli kada, bujur-bujur ngebut sembahyangnya. Jadi musabaqah salat tarawih ngarannya bibay. Musabaqah itu artinya pada dahuluan. Musabaqah orang musabaqah tilawatil Quran nih, musabaqah salat tarawih, corong banyak nyaringan. Hibak masjid sebelah. Kenapa? Karena nomor 1 tuntong, hadiahnya 0. Nah ini dua iftitah. Jadi minimal lawan kita sampai kepada wa asila atau mulai wajah itu sampai kepada wa ana minal muslimin. Setelah dua iftitah lalu a'udzubillah. Kalau kita nih tabaca a'udzubillah, apalagi membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, doa iftitah kada kegenangan, kada usah lagi dibaca. Kalau sudah tabaca bismillahirrahmanirrahim, hanya sadar dua iftitah kada terbaca, dibaca lah di iftitah, dibiarkan aja, ditinggalkan aja. Jangan dibaca lagi di iftitah, karena kada boleh dengan kita mengutamakan wajib daripada sunnah. Kalau sudah kita masuk kepada wajib lalu kita ketinggalan sunnah, kita gawi sunnah, berarti kita mengutamakan sunnah daripada wajib. Nah itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kalau kita sudah terbaca Fatihah, dua iftitah hanya raja kegenangan, sudah dilewatkan aja dua iftitah, tuh jangan dibaca lagi.
Jadi membaca doa iftitah ini sebelum membaca apa-apa lagi. Sama kan lawan di kita sembahyang hari raya Id, salatul Id tuh. Imbah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Tuntung doa iftitah hanya takbir 7 kali. Jadi jangan ditinggal-tinggal doa iftitah, tetap sunnah hukumnya. Nah, tetap sunnah. Jadi imbah takbiratul ihram, doa iftitah hanya takbir 7 kali. Yang keempat, mengata amin setelah selesai membaca Fatihah. Imbah tuntung Fatihah dianjurkan mengata amin, baik di dalam sembahyang, demikian juga di luar daripada sembahyang. Amin itu artinya kabulkan olehmu, kabulkan, terima olehmu, istajib doa anak, perkenankan doa kami, itu arti amin. Karena dalam suratul Fatihah itu 2 ayat yang terakhir itu adalah doa. Ini keuntungan orang yang mengerjakan sholat 17 kali dalam sehari berdoa meminta lawan Tuhan petunjuk. Makanya beruntung benar orang sembahyang itu, karena selalu menginginkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat yang terakhir itu doa. Karena sudah kita terangkan mengenai tentang suratul Fatihah itu 2 aja kandungannya, pujian lawan doa. 5 ayat yang pertama pujian, yang 2 ayat yang terakhir itu adalah doa. Itu suratul Fatihah itu. Makanya kita setelah baca Fatihah itu sunnah mengata amin. Ya Allah, perkenankan. Kalau kita berjamaah, nah dianjurkan bagi makmum menyertai atau maimbai imam. Tidak ada bacaan nang disuruh maimbai imam terkecuali mengata amin. Jadi kita disuruh maimbai, mau ucap amin tuh maimbai lawan imam, sunnah. Jadi maimbai lawan imam. Dan diantara nang disunahkan jahar di dalam sembahyang bagi makmum adalah diantaranya mengata amin. Lain daripada amin, diantaranya seperti membaca Fatihah, itu disunahkan kita begamat, tasbih begamat, doa antara 2 sujud begamat. Tapi pada ketika mengata amin, kita disunatakan jahar, disunatakan benyaring. Ini diantara bacaan yang dianjurkan bagi makmum untuk benyaring. Ini diantaranya adalah amin. Jadi amin itu jangan gamat gitu, nah nyaring. Nah, di dalam kitab kalau kada khilaf itu Al-Bijuri itu disebutkan amin itu 4 huruf. 4 huruf. Ini kalau kada dipanjangkan dululah, hamzah, mim, ya, nun. Bila kita mengata amin, Allah menjadikan 4 orang malaikat. Bila kita mengucapkan amin, 4 orang malaikat itu mendoakan lawan di kita. Nah, jadi didoakan oleh malaikat kembali lawan di kita. Jadi kita sudah meminta dengan Allah, kembali lagi pulang malaikat mendoakan kita. Ya Allah, ampuni fulan yang mengata amin. Ya Allah, ampuni dosanya fulan yang mengucapkan amin. Nah, dapat doa dari malaikat. Jadi jangan kulir-kulir mengata amin ini, baik di dalam sembahyang ataupun di luar daripada sembahyang. Jadi bila kita sudah waladhdallin, saurangan kah? Amin. Lawan berjamaah, lawan imam kah? Hujah imam amin. Amin juga. Sunnah mengata amin. Jadi dapat doa lah dari malaikat. 4 orang malaikat dijadikan oleh Allah
Karena amin tadi 4 huruf. Nah, jadi ya Allah ampuni fulan yang mengata amin. Ya Allah ampuni fulan yang mengata amin. Nah ini perlu kita ingat nih. Jangan sampai dilupakan. Baik kita membaca Fatihah begamatkah, benyaringkah, amin jangan tertinggal. Kita kan biasanya ada di urang arokah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah aja kan. Waladhdallin. Amin. Kita bawirid. Ada kalau Fatihah coba wirid ta. Waladhdallin. Amin. Jangan ditinggal amin. Berapa kali kita sehari membaca Fatihah, ucapkan amin. Supaya kita dapat doa dari malaikat. Nah, sampai di situ mungkin 4 dulu daripada sunnah hayat, selagi akan datang lanjutannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jadi biar sedikit, yang penting kita bisa mengingat. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita kawan mengistiqomahkan nih, mengata amin. Demikian juga baca doa iftitah, jangan sampai ketinggalan walaupun sembahyang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Setengah jam ya.